Happy Children. Pondok Modern Darul Birri Nusantara merindukan tepuk tangan antum siang hari ini. Tepuk tangan untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk pimpinan Pondok Pesantren Darul Birri. Pondok Modern Darul Birri ini terus harus berkibar dari masa ke masa, karena Nusantara sangat merindukan al-ajyal, generasi yang akan terlahir dari rahimnya Pondok Modern Darul Birri. Tepuk tangan untuk antum 105 orang. Salam hormat dan kerinduan kami untuk sahabat kami Ustaz Rifki, semoga antum sehat dan walafiat. Sampaikan salam kami untuk keluarga, all of teachers, para dewan guru yang kami hormati, and all of students. Ahibati fillah. 1 jam ke depan anak akan merapat hari ini bersama Darul Birri Modern Islamic School. Hari ini setelah kemarin siang kita merapat dengan Pondok Pesantren Miftal Khair Curug, kemudian Pondok Pesantren Darul Huda Curug. Tadi malam kita merapat di Pondok Pesantren yang ada di area Banten sampai tadi siang jam 11.30 jam 12. Setelah ini saya merapat bersama Anda Darul Birri, dan nanti malam kami kembali ke Serang Banten sebelum kami merapat ke Lombok Barat dan Lombok Timur. Bismillah. Antum siap belajar hari ini? Suaranya terdengar 30%. Antum siap belajar hari ini? Nah, suara Darul Birri harus powerful. Saya tahu di siang hari ini tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi yang mendengarkan. Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi akan banyak peserta hari ini menghadirkan cipta dan baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Tahu-tahu anaknya tidur, ya kan? Tapi insya Allah materi kami tak mungkin bikin Anda ngantuk, karena hari ini amazing motivation. Kami sudah set setelah kami berkomunikasi dengan beliau. Hari ini kita akan satu frame amazing motivation. Siap? Bismillah. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kata kiri tadi harus ada yang dicatat betul. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Saya paling senang kalau udah segmen ini karena pasti banyak yang bisik-bisik hari ini. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Pasti ada yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Tapi alhamdulillah semuanya bawa kolam. Angkat tangan kiri dengan korosahnya. Ada di antara antum yang bawa kolam lengkap dengan kurosanya, ada juga yang angkat tangan mungkin ada kolamnya tapi nggak ada kurosa, tapi ada kurosa tapi tanpa ada kolam. Itu masih mending. Tadi pagi di Banten ada saja yang angkat tangan tapi nggak ada apa-apanya di situ ya. Tapi hari ini semuanya fokus, kita mulai turunkan kolam dan kurosanya dan duduk dengan tegak Darul Birri, fokus ke depan. Tulisan menarik yang muncul di gambar ini adalah selami samudra Darul Birri ini dengan kafah agar antum mampu hiasi langit Nusantara. Ketika kami munculkan satu tulisan ini, semua yang hari ini hadir pasti yang diingat adalah gerbang Darul Birri. Berapa lamanya Anda di pondok, yang diingat adalah langkah pertama ketika antum masuk ke alam Darul Birri. Tidak sedikit hari itu seorang ibu dia memegang pundak anaknya.
Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Tidak sedikit seorang bapak, dia mengatakan dengan penuh power, dia mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai bertahun-tahun lamanya, antum berada di Darul Birri, harapannya adalah menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua kita. Hari ini, satu frame, banyak orang tuamu yang menonton tayangan ini. Banyak orang tuamu yang mereka menatap tayangan Anda hari ini Darul Birri. Karena harapannya, kerinduan itu harus dibalas dengan kesuksesan dari generasi Darul Birri. Maka Mbak Vera, Istana Bogor sudah standby sejak tadi pukul 13. Hari ini saya akan coba live melalui satelit frekuensinya 102,7. Jadi nanti sampai selesai, saya minta semuanya fokus ke depan. Kalau di Gontor ada muhadoroh, di sini ada muhadoroh juga Ustaz. Biasanya muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai santri, betul? Makanya Ustaz Rifki, kenapa tulisannya Smart Motivation itu lebih aman dibandingkan Anda menulisnya Smart Public Speaking. Kalau Anda tulis Smart Public Speaking, pasti Anda akan mengira kalau hari ini adalah muhadoroh. Kalau hari ini adalah latihan pidato, dan latihan muhadoroh adalah kegiatan yang santri banyak yang alergi dengan kegiatan itu. Ketika ada pada pesantren di Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh, di situ ada pesantren setiap Kamis malam mereka muhadoroh, tapi Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Antum tahu kenapa? Karena mereka takut untuk masuk ke ruang muhadoroh, kegiatan public speaking yang mereka nggak suka itu. Tapi wallahi, Anda bisa hadir hari ini berawal dari ruang muhadoroh. Karena apa? Bismillah, anak hari ini, nanti kami on-airkan, dan nanti anak akan memilih siapa di antara antum yang hari ini bisa tampil ke depan dan pegang ini mikrofon, bicara on kamera dan standby hari ini. Ini mikrofonnya Darul Birri, bukan mikrofon yang kami bawa dari Istana Bogor. Tapi hari ini pasti antum melihat mikrofon ini horor bagi antum. Pasti antum mengatakan dan berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh maju ke depan. Ya kan? Kalau udah kayak gini nggak mungkin ngantuk nih Ustaz Rifki ini. Antum ada yang lagi baca doa, antum ada yang lagi baca ayat kursi. Kita mulai ya. Bismillah, standby. Didampingi para ustadz-ustadzahnya, standby. 5, 4. Yang pertama maju ke depan hari ini adalah 3. Masya Allah, tegang banget Ustaz. Itu mereka Ustaz, mereka lagi Allahu Akbar ya Allah. Jangan sampai aneh ya, jangan sampai. 3, 2. Antum pasti bilang, tolonglah Ustaz. Ustaz dia belum perkenalan, belum apa-apa, tiba-tiba menunjuk kita, tolonglah. Itu kan yang di otak antum hari ini. Pasti antum bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin ini orang menunjuk kita, karena dia nggak tahu kita. Ana nggak tahu antum, tapi ana menggunakan satu alat ini, Bang. Bismillah. Ada titik warna merah di sini, brother, sister. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di kerudungnya atau di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Semakin deg-deganan kemarin ya. Suasana siang biasanya ngantuk, tapi antum benar-benar kolor hari ini ya. Mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Yang pertama maju ke depan adalah, ini dia orangnya, operator standby. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Wah. Hei Darul Birri, itu pun tidak semua langsung gitu.
Ketika Anda bilang semakin kau menunduk itu yang akan saya pilih, langsung astagfirullahaladzim. Dan saya temukan orangnya. Ini dia orangnya. Siap ya kak ya? Jangan nolak laser warna merah ini. Ada titik warna merah di bajumu atau di kerudungmu? Oke, yuk langsung. Siap Ustaz. Anda mustahil. Harus seru loh Ustaz ini. Ini namanya hypnotising Ustaz. Siap ya? 3. Nah, yuk. Yuk kak. Kamu nak? Hei Darul Birri. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh, kayak gini caranya ternyata brother. Hei, santri putra, kalau antum lihat dari depan disaksikan loh oleh beliau, oleh para santri tidak. Kalau antum lihat dari depan itu semua pundak tengok ke belakang. Gitu ya. Ini baru 105 ya. Ini 105. Di Latansa 5.000 orang loh. Ketika Anda bilang you are the first speaker, semua pundak tengok ke belakang. Berarti 10.000 pundak. Yang kasihan yang di belakang. Dia bilang, bukan anak. Sama seperti kau hari ini ya. Allah Karim. Siap. Ketika ada pertanyaan tulisannya are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes. Ya, suaramu low. Are you ready? Yes. Ana Al-Fakir Hebe Chandra. Asli Tasikmalaya. Anda pernah duduk sama seperti antum menggunakan kostum putih dan hitamnya. Saya pernah duduk menggunakan peci, duduk paling depan saat acara seperti ini. Beberapa tahun silam, Ustaz Rifki. Anda pernah duduk sama seperti antum sebagai santri. Anda pernah terlahir dari alam pesantren. Anda pernah mengenal bait-bait himna yang antum gaungkan. Beliau pernah terlahir dari buayan rahim Darussalam people. Bait-bait himna yang antum gaungkan hari ini mengingatkan anak kepada apa? Bahwa kami pernah merasakan air di bumi pesantren sama seperti Ustaz Rifki. Bait-bait himna yang antum gaungkan mengingatkan anak kalau anak pun pernah merasakan udara yang anak hirup setiap detik, setiap saat di alam pesantren. Dan bait himna yang antum gaungkan tadi mengingatkan anak kalau anak pernah menginjakan tanah di bumi Darussalam. Gambar ini anak bawa kemana-mana. Anak bawa ke Makassar, anak bawa ke Patani, Thailand, Kuala Lumpur. Sampai 80% orang Katolik itu dia teriak, Pak Chandra, setiap kau datang ke kampus Sulawesi, kami selalu datang dan kami kagum dengan bait-bait himna ini Pak Chandra. Di mana tempat itu Pak Hebi? Bait-bait himna inilah yang membuat kami satu frame. Anda mungkin tak pernah ketemu beliau dengan lama di alam bumi Darussalam, tapi ketika mendengar bait-bait himna, kita pernah satu buayan di alam bumi Darussalam ini. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun lamanya. Akhirnya qadarullah azza wa jalla. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak Tasikmalaya Selatan itu yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, masuklah kami ke alam Darussalam. Dan tahun 2008 setelah digodok kami di alam pesantren, Allah menggerakkan kami sampai ke detik ini. MC kenegaraan di Istana Negara alumni, dia benar-benar menjadi kiai yang ulung. Ada santri yang keluar dari pesantren, udah selesai dia tamat di pesantrennya, dia menjadi pengusaha. Ada seperti saya yang menjadi MC dan voice over, tapi tetap dalam jidatnya itu ada S santri. Antum jadi polisi, polisi yang santri. Tentara, tentara yang santri. Pak Hebi, saya ingin merapat dengan istana menjadi polisi militer, tapi ingat, santri. Apapun profesimu, buktikan keunikan ketika di luar. Setiap you yang hadir hari ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa maksudnya? Lihat deh gambar ini.
Saya kasih hadiah ya untuk 105 orang ini. Nanti ketika selesai acara, merapat di depan, dibantu Ustadz-Ustadzah. Nanti one line, nanti hadiahnya akan kami berikan. Kasih tahu kepada orang tuamu, hai Pak, Bu, Abi, Umi, hari ini saya dapat hadiah dari Pak Happy Chandra. Pasti antum penasaran apa hadiahnya. Ini hadiahnya kawan. Dan antum pasti akan mengatakan, Pak Happy Chandra, apapun hadiahnya tetap aku akan terima. Apapun kelebihan, apapun kekurangan ini mobil tetap aku akan terima. Saya akan jaga ini mobil baik-baik sama dengan antum. Ini mobil punya kelebihan dan punya kekurangan sama dengan santri. Unik antum ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Santri putri silakan dibaca. 1, 2, mulai. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Selama di alam darul birri, bertajam pada bidangmu anak-anakku. Putri, tebak ini gambar apa nak? Silet ini punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan silet? Tajam kawan, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pernahkah kau melihat di area darul birri ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya abang itu, bang, lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan gak selesai urusan. Oke, fahim tunnah? Coba. Tenang kawan, tenang. Udah kayak gini. Ustaz kan pakai sepatu, Ustaz. Apa, Ustaz? Maaf ya, muskilah. Masya Allah, afwan. Urusan kita belum selesai, kawan. MC, anak pinjam mikrofon satu lagi, MC. Anak pinjam mikrofon satu lagi. Oh, mati. Oh, ya udah ini aja. Siap ya, Kak ya? Kak, ini mikrofon akan kuberikan kepada satu di antara antum. Dan pasti yang paling deg-degan, paling kuat adalah orang yang di depanku. Kita mulai dari sekarang. Pegang mikrofonnya, brother. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke depannya, Kak. Kasihkan ke depannya lagi. Kasihkan ke sayap kiri. Sayap kiri. Kau tak tahu mana kiri mana kanan. Siap ya, Kak ya? Tenang, brother. Kau lagi baca ayat kursi. Kasihkan mikrofon ke samping kiri. Kembalikan kepada kau hari ini ya. Assalamualaikum. Pakai mikrofonnya. Dan silakan berdiri. Standby Kak. Angkat mikrofonnya Saifuddin. Sebentar. Biar rapi kau ini Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ahmad Saifuddin. Dari mana? Dari Bogor. Di mana itu Ustaz? Dari mana Kak? Bogor. Di mana itu Ustaz? Oh, bilang aja kau Tangerang kawan. Dari mana Kak? Tangerang. Kelas berapa? 1A. Udah berapa lama kau di pondok nah? 8 bulan. 8 bulan. Saifuddin, urusan kita belum selesai, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Happy Chandra. Nama anta? Ahmad Saifuddin. Saya berasal dari Tasikmalaya. Dan kau berasal dari mana? Tangerang. Tangerang. Saya dulu punya wali kelas. Kau punya wali kelas? Punya. Siapa nama wali kelasnya? Ustaz Iis. Oke, you stand by. Dan you berasal dari mana? Daerahnya dari mana? Bogor. Yeah, and then the next question adalah, udah berapa lama kau di pondok nah? Kau lagi menghitung? Saya tunggu sampai azan asar dikumandangkan. 6 bulan. 6 bulan. Oke, stand by Kak. Maju ke depan. Maju. Angkat mikrofonnya ya Kak ya. Stand by. Tenang kawan, tenang.
Saifuddin, urusan kita belum selesai. Angkat mikrofonnya, silakan dibaca. Lihat ke depan lagi. Tanpa dia sadar Ustadz, kalau dia lagi belajar public speaking untuk maju di depan ratusan mata hari ini, angkat mikrofonnya dan lihat kamera tengah. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Ulangi ya, closing ya nak ya. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Penutup. Saya ulangi ya, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Silakan. Antum tahu kenapa? Siapapun dia yang maju ke depan dan dipegang pundak sebelah kanan sampai kapanpun dia tak akan bisa bicara, kawan. Itu namanya hipno. Nanti ditanya lagi namamu siapa, dia bingung dan dia tak tahu juga dari mana rumahnya. Lama-lama dia masuk ke kamar orang pula nanti kan, ini yang bahaya. Namanya siapa? Oke, sekarang perkenalkan nama. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Gitu kayak? Saya ulangi, lihat kamera. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Kak, Din, saya Budin. Itu nama saya. Ya, itu nama saya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama Ana. Sekarang pakai nama Saifuddin. Assalamualaikum, saya Saifuddin dari Mataram. Kayak gitu ya. Lihat ke depan. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Saifuddin, saya dari Tangerang. I like it. Tepuk tangan. Saifuddin adalah orang yang ketiga di 2024 yang mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Cendrawasih. Bahagia atau bahagia? Bahagia sekali. Pegang mikrofonnya, standby dan diambil kamera, lihat ke depan, smile smiling. Mau kembali apa di sini? Kembali. Oh ya udah kalau kembali. Ustadz, Ana sampai jam berapa ini? Antum masih semangat? Luar biasa dong. Lanjutkan. Semangat banget terus kan? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Putri, gambar apa tadi? Gambar apa nak? Putra. Gambar berikutnya adalah ini dia. Apa nak? Kapak ini punya kelebihan. 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Dia tidak bisa juga digunakan. Andaikan saya digontor dulu melanggar, Ana belum pernah melanggar dan dibotak pakai kapak. Itu ya. Kita pernah makhluk gak gak pernah melanggar dibotak pakai kapak. Ngeri banget kan? Gara-gara 2 gambar ini berkumpullah 2.500 anak-anak UI berkumpul di Jakarta, berbayar 750.000 per 15 menit untuk ngapain di situ? Mereka mencari karakternya. Pak Happy Chandra, saya datang dari Medan. Aku ingin tahu karakterku Pak Happy. Aku termasuk anak yang fokus atau tidak fokus? Dari Makassar datang, Pak Chandra, aku datang dari Makassar, aku termasuk yang fokus atau tidak fokus? You nggak perlu datang ke kampus UI, berbayar pula mahal, pula cukup di sini, tapi fokus ya. Kita mulai ya, tunjukkan kelebihan Anda, powermu, kekuatanmu, dan simpan kekurangannya, dan titik fokusmu akan diuji dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan. Mulai. Tim multimedia ambil gambarnya. Ada 210 tangan di sini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Darul Bir yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Kita mulai ya dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai.
Ia mengangkat kedua tangan hari ini, dia anak yang semangat, sehat. Dan ketika saya bilang buka, tanganmu terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Resep sehat kayak gini nih, siap ya. Hei Darul Birri, yang salah maju ke depan. Masya Allah, gak ngantuk mereka Ustaz. Kita mulai ya dari sekarang. Tutup, 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 buka, buka, tutup, tutup. Ustaz, mereka melototin anak hari ini. Melototin anak Ustaz. Ada yang selalu baca doa, astagfirullahaladzim. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Mulai. Buka, tutup, 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 buka, 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 tutup, buka, tutup, tutup, buka. Luar biasa, tuh fokus banget ya. Ada yang buka tutup sampai istighfar. Allahu Akbar. Turunkan tangannya Bibo. Turunkan tangannya. Antum gol loh Kak. Antum fokus banget. Begitu juga kalau lagi belajar. Kalau fokus, gol pasti. Kalau antum melihatnya ke depan, otaknya kejemuran, pasti nggak fokus. Coba ya. Anak UI habis zuhur, kumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Tuh. Hampir 3.500 orang dari tiap titik kota merapat. Latihan apa? Applause hipnotik. Mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam kawan. Latihan tepuk tangan selama 2 jam. Dan mereka fokus banget di situ. Gak ada yang mereka tak mau gagal di situ kawan. Kita coba di sini. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan like this. Jangan sampai gagal ya kak ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu Darul Birri 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Antum takut salah ya? Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu dong. Yang salah maju ke depan ya kayak. Udah tahu sekali dia malah 3 kali. Selamat pagi. Ya, saat sekali Darul Birri ini. Siang-siang loh, jalan-jalan kan motivasi siang-siang kayak gini. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Masya Allah. Itu di mana-mana Ustaz. Di mana-mana itu tangan dari bawah langsung. Selamat pagi. Selamat siang. Antum masih kenceng, powerful banget. Kenapa? Karena antum fokus. Dan sekarang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran kawan. Jangan sampai gagal ya kak ya. Selamat malam gak ada tepuk tangan. Ingat kak, save di otakmu. Selamat malam gak ada tepuk tangan. Latih otak kananmu, latih otak kirimu, latih otak tengahmu. Kita mulai dari sekarang. Biasa aja ngelihatnya. Ada yang Allah Akbar. Ya Allah. Emang anak apa di sini? Selamat pagi. Selamat siang. Antum berani banget, semakin kencang, powerful banget tepuk tangan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Powerful banget. Pasti antum lagi menunggu malamnya kan?
Wallahi anak relax banget hari ini ya. Selamat pagi, selamat malam. Kayaknya cowok paling banyak deh. Hey brother, yang di belakang, dikip di audio saya, itu zona sayap kiri dan paling belakang. Putra hampir banyak yang gagal, tapi jangan khawatir. Di Putri pun hampir ada yang gagal. Ketika Anda bilang selamat malam, itu tangan hampir nempel. Ya, nggak jadi gua. Allahu Akbar. Ice breakingnya sudah selesai dan berikan tepuk tangan untuk Darul Birri hari ini, Biba. Di 10 menit terakhir sebelum azan asar dikumandangkan. Asarnya jam berapa, Ustaz? Oke. Sebelum azan asar dikumandangkan, saatnya generasi hari ini untuk memilih. Before I close this moment, saatnya you choose untuk memilih. Antum takhtarun wahidan min hatainil kalimatain, bergerak atau tertinggal. Saatnya you memilih bergerak apa tertinggal. Maka jawaban Darul Birri adalah antum bisa fokus tadi karena antum menggerakkan prefrontal cortex antum sampai antum titik fokus ke depan, tak mungkin antum gagal. Tapi kalau prefrontal cortex antum error dan goyang, pasti antum gak fokus. Move anak-anakku, bergerak seperti Allah menggerakkan alam ini dengan indah. Bukankah ini harapan antum yang sudah menggerakkan antum sampai ke titik Darul Birri? Ingat anak-anakku, pesantren di area Tangerang banyak berada. Tapi Allah memanggil antum, menyapa antum untuk berada di alam Darul Birri. Allah menggerakkan antum terus setiap hari, minggu, bulan, sampai antum merasakan sebuah energi Allah. Anda harus betah di pondok ini. Karena apa? Hari ini perubahan sudah terjadi, anak-anakku. Dulu waktu antum di SD gak kayak gini bentuknya. Antum gak percaya, lihat fotomu waktu di SD. Pasti antum gak mau lama-lama lihat foto itu. Dan antum mengatakan, astagfirullahaladzim, kok anak on banget di hari itu. Gambarnya tak enak dipandang. Perubahan sudah terjadi. Antum melihat dari gambar ini Darul Birri 5 tahun yang lalu, nggak kayak gini. Ini sudah berapa tahun, Ustaz? Baru 2 tahun, kawan. Ini 2 tahun udah 100 santri. Ya, santri bang. Anak datang ke Aceh Lokma, santrinya sudah hampir 15 tahun, baru 5 santri, Ustaz. Dan 5 santri itu anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah ta'aduh, mereka dikena terjang korban tsunami. Dan 5 santri itu tetap semangat. Pesantren El Aitam di Bumi Lokma adalah pesantren yang kami kunjungi 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Dan mereka santrinya mengatakan, Pak Chandra, bisakah kau nanti ngasih motivasi di tempat kami, Pak Chandra? Aku lihat kau ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Di situ kami motivasi mereka. Ada tahu apa yang terjadi? Anak baru bicara sebentar. Anak bilang, nah, aku bangga ketemu kau hari ini. Anak-anak berlima ini mengatakan, aku juga bangga Pak Chandra kau jauh-jauh dari Jakarta datang ke pondok kami, walaupun pondok kami kecil, Pak Happy. Kami hanya berlima di sini, Pak Chandra, 15 tahun lamanya, Pak Happy. Orang tuamu pasti akan bangga dengan mana. Gara-gara anak ngomong seperti itu, ada 2 anak, dia teriak depan anak, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara ibu tentang ibu di depan kami, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang ayah depan kami, Pak Happy. Karena mereka sudah tak ada, Pak Chandra. Sejak gelombang tsunami Aceh, maka kami di pesantren, paling tidak aku bisa membaca ayat Quran. Biar aku memberikan kado terindah untuk orang tua aku. Antum bersyukur. 2 tahun, sudah punya kawan banyak di sini. Karena perubahan sudah terjadi. 5 tahun yang lalu, nggak kayak gini bentuknya. 7 tahun yang lalu, beda suasananya. Jangankan itu, raksasa dunia internet 10 tahun yang lalu dikuasai oleh gambar ini. Yahoo namanya, nah. Sekarang tak tahu dia kemana, karena orang-orang sudah hijrah.
Hijrahnya kemana? Ke sini. Google. Betul. 10 tahun yang lalu, orang itu bangga banget pegang handphone, keluar dari kamar, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Handphone apa itu? Ustaz tahu. Nokia. Ini handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kemana handphone sekarang, karena orang-orang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Kalau kejatuh ke lantai-lantainya yang pecah saking berat itu handphone. Kak, sebelum masuk ke Darul Birri dulu, sebelum masuk ke pondok pesantren Darul Birri, antum bangga banget dengan kostum yang antum pakai hari itu. Ini kostum kan? Betul gak? Dulu Kak, sebelum masuk ke Darul Birri, antum belum tertata kostummu. Gak secantik kau hari ini anak-anakku, gak seganteng kau. Sekarang kostumnya sudah berubah dengan kostum Darul Birri yang kau bangga. Tapi anak-anak yang di luar sana yang satu angkatan dengan antum, mereka kostumnya pasti berbeda dengan kostum Darul Birri hari ini. Mereka bangga dengan kostum yang mereka punya. Kenapa anak kata ini kepada antum? Masa kecil dulu Kak, waktu TK Kak, sebelum masuk ke Darul Birri, you bangga banget Kak bikin lukisan. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja, brother. Tapi bangga banget jadi anak TK. Lukisan anak TK tuh bisa nebak gak? Kira-kira apa lukisannya? Pintar. 2 gunung, di atasnya ada apa? Ih, pintar. Ada matahari, samping matahari ada apa? Ada apa nah? Ada awan, di samping awan ada apa? Ada burung, di depan gunungnya ada apa? Ada sawah, pintar banget, di samping sawah ada apa? Bukankah ini yang kau maksud? You banggakan hari itu kan dengan lukisanmu, tapi lukisanmu di Darul Birri jangan sama dengan lukisanmu anak TK. Kau masuk ke alam Darul Birri, buatlah sketsa yang indah seperti kau di tahun 2024 hari ini. Karena perubahan tak akan pernah berhenti kawan, pasti akan terus berubah dan bergerak dengan cepat. Ya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya kita berubah dan hijrah di 2024 better than before. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kesimpulannya adalah simpan pulpenmu, simpan kurosahmu. Tutup kurosanya dan fokus ke depan. Sebelum saya menuju ke Serang, Banten kembali, antum lihat tulisan ini. Ustazah baca. Monggo. Terbukti nyata kalau roh dan Tuhan. Thank you. Terima kasih. Terbukti nyata kalau Allah menggerakkan semua insan Darul Birri. Dulu antum bangga pagi-pagi dengan kostum TK-mu, kau menggunakan tas baru, masih tercium sampai sekarang aroma tas baru di basah TK-mu. Pagi-pagi itu kau sarapan ditemani oleh ibumu, dan kau mengatakan, Bu, aku sekolah dulu. Apa jawaban ibumu? Nah, baik-baik di sekolah saya ya. Iya bunda. 2 tahun kau di TK, disimpan baik-baik itu seragam TK-mu, tiba-tiba kau masuk ke alam yang baru dengan kostum merah putihmu waktu SD. Tiba-tiba Allah menggerakkan antum bukan ke SMP yang menggunakan kostum seperti mereka di luar sana atau putih abu-abunya, tapi antum digerakkan oleh Allah untuk mengatakan, selamat tinggal seragam sekolahku, aku akan masuk ke alam pondok pesantren Darul Birri yang kau bangga. Antum menyelami setiap hari, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, karena impian antum apa? Impian antum suatu saat akan diwisuda di tempat ini. Saya nggak bisa bayangkan Ustaz,
wisuda perdana Darul Birri. Anak akan hadir di tempat ini nanti. Wisuda perdana, alumni perdana Pondok Modern Darul Birri. Pagi-pagi